Saudara-saudari, sahabat-sahabat pencinta insan, intisari Sabda Mingguan yang terkasih, salam jumpa lagi bersama saya Pater Dodi Sassi CMF. Saya hadir di hadapan kalian untuk membawakan intisari Sabda Mingguan yang akan diambil dari bacaan Injil yang dibacakan pada hari Minggu Advent kedua. Injil Lukas bab 3 ayat 1 sampai 6. Pada hari Minggu lalu kita diundang untuk memaknai masa Advent dan penantian akan Tuhan dengan sikap berjaga-jaga dan bertekun dalam doa. Hari ini, di hari Minggu Advent yang kedua, kita disuguhkan bacaan-bacaan suci yang menampilkan inti substansi pada penantian kita ini, yakni ajakan untuk memulai perjalanan pertobatan. Ajakan ini akan membuat penantian kita menjadi lebih konkret. Sebagai panduan untuk perjalanan ini, Injil hari ini menampilkan sosok Yohanes Pembaptis yang menjelajahi seluruh wilayah Sungai Yordan, memberitakan baptisan pertobatan untuk pengampunan dosa. Untuk menggambarkan misi Yohanes Pembaptis, penginjil Lukas mengambil nubuat kuno dari Nabi Yesaya yang berbunyi, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalannya. Setiap jurang akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan diratakan." Ini menjadi seruan harapan profetik dari Yohanes Pembaptis untuk kita semua. Untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan, kita perlu mempertimbangkan undangan pertobatan dari Yohanes Pembaptis ini. Undangan, tuntutan pertobatan ini bisa kita padatkan pada 3 kata. Kata yang pertama, pertobatan. Pertobatan di sini perlu dimaknai pertama sebagai panggilan untuk meluruskan kembali cekungan-cekungan, lekukan-lekukan, dan kebengkokan hidup kita yang disebabkan oleh sikap dingin, sikap tidak peduli, tidak ramah, dan tidak membuka diri kita kepada orang lain. Pertobatan di sini juga perlu dimaknai untuk mengisi kembali kekosongan lubang-lubang sikap hidup kita yang disebabkan oleh sikap dingin dengan kasih, dengan keramahan, kepedulian, dan cinta kasih persaudaraan. Penantian kita akan kedatangan Tuhan akan menjadi sia-sia jika kita masih menantikannya di jalan yang berlubang. Pertobatan sekali lagi membutuhkan perubahan sikap. Pertobatan pada kenyataannya menjadi lengkap jika itu mengarah pada pengakuan dengan rendah hati akan kesalahan-kesalahan kita, kebengkokan hidup kita, dan kegagalan-kegagalan kita. Yakin Tuhan pasti menolong kita dalam hal ini jika kita memiliki kehendak yang baik untuk bertobat dan berubah. Kata yang kedua, pengharapan. Konsili Vatikan kedua telah mengembalikan makna Advent dari sebuah masa penebusan dosa dan pertobatan ke tujuan awalnya, yakni masa pengharapan. Kita mengingat kedatangan Kristus dan kita tahu bahwa Dia harus datang lebih dalam lagi ke dalam gereja dan dunia kita. Untuk memampukan kita melakukan hal ini, tentu saja kita membutuhkan pertobatan.
tetapi terutama kita membutuhkan pengharapan bahwa kerajaannya akan datang terlepas dari segala sesuatu yang bertentangan dengan itu. Untuk memperdalam pengharapan itu, kita harus belajar untuk melihat tanda-tanda bahwa pengharapan itu telah hadir di tengah kita. Biarlah Tuhan kita membuka mata kita terhadap tanda-tanda pengharapan itu. Dan Yohanes Pembaptis adalah figur yang membawa tanda-tanda pengharapan itu. Seruannya untuk membuka jalan di padang gurun menunjukkan sebuah prospek pengharapan yang sungguh nyata bagi kita. Tetapi tanda nyata pengharapan itu adalah Yesus dan firman-Nya. Firman yang penuh dengan terang, firman yang penuh dengan kasih, dan firman yang penuh dengan penghiburan. Ingatlah, semua kita adalah pesiara harapan, pilgrim of hope, yang terus menanti dan berjalan menuju Yesus, sumber pengharapan kita. Lalu kata yang ketiga adalah kesaksian. Kesaksian Yohanes Pembaptis menolong kita untuk terus maju dalam kesaksian hidup kita. Kemurnian pewartaannya, keberaniannya dalam menyatakan kebenaran, berhasil membangkitkan kembali harapan dan pengharapan yang telah lama tertidur dalam diri kita. Bahkan sampai hari ini, kita para murid Tuhan dipanggil untuk menjadi saksi-saksinya yang rendah hati dan berani untuk menghidupkan kembali pengharapan, untuk memperjelas bahwa terlepas dari segala sesuatu, kerajaan Allah terus dibangun dari hari ke hari oleh kuasa Roh Kudus. Mari saudara-saudariku kita berpikir masing-masing dari diri kita. Bagaimana saya dapat mengubah apapun dalam sikap saya untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan dalam masa penantian ini. Akhirnya hari ini seperti halnya dulu, ia memperingatkan kita dengan kata-kata Nabi Yesaya, "Persiapkanlah jalan bagi Tuhan." Ini adalah seruan pengharapan. Ini adalah sebuah undangan yang mendesak untuk membuka hati kita dan menyambut keselamatan yang Allah tawarkan kepada kita tanpa henti. Dengan apa? Dengan bertobat, berharap, dan bersaksi. Ingat, ada pertobatan, ada pengharapan, dan ada kesaksian. Semoga, amin, Tuhan memberkati.